Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Hastari Wahyudi Tias dari Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro, Angkatan 2018. Saya merupakan salah satu mahasiswa KKN Tim 2 Undip tahun 2021. Tujuan saya membuat video ini yaitu sebagai wadah sosialisasi program kerja KKN saya dengan topik pentingnya penggunaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari dan pembuatan filter air sederhana sebagai upaya pencegahan penyakit. Untuk selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai pentingnya penggunaan air bersih dan cara pembuatan filter air sederhana. Apakah kalian tahu apa itu air bersih? Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat terlepas kegunaannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti untuk kebutuhan mandi, memasak, minum, dan aktivitas lainnya. Air bersih yaitu air dengan kualitas yang memenuhi persyaratan kesehatan atau baku mutu sesuai peruntukannya. Syarat air bersih. Secara umum, dalam mengetahui suatu air termasuk air bersih, dapat dilakukan pengamatan secara fisik atau dengan dilihat secara langsung. Lalu, apa saja sih syarat air dapat dikatakan bersih? Yang pertama, yaitu air jernih atau tidak berwarna. Yang kedua, yaitu air tidak berbau. Yang ketiga, yaitu air tidak keruh. Yang keempat, yaitu air tidak berasa. Dan yang terakhir, yaitu air bebas dari unsur bahan kimia berbahaya. Mengapa harus menggunakan air bersih? Menggunakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari dapat menghindarkan kita dari penyakit yang disebabkan karena kualitas air yang buruk. Jika air yang digunakan keruh atau tercemar, dapat menyebabkan terkena penyakit seperti diare, hepatitis, tifus, polio, demam berdarah, cacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan logam berat. Lalu, apa saja manfaat menggunakan air bersih? Mengkonsumsi air bersih sangatlah penting bagi manusia, karena memiliki banyak manfaat yang dapat dirasakan. Di antaranya yaitu, yang pertama, dapat memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Sebagian besar tubuh manusia terdiri dari cairan, yaitu sekitar 60 hingga 80%. Asupan cairan yang dianjurkan dengan meminum air yaitu sekitar 8 gelas air atau sekitar 2 liter per hari. Yang kedua yaitu menjaga kesehatan dan kesegaran tubuh. Dengan mengkonsumsi air bersih, tubuh dapat terhindar dari dehidrasi dan penyakit lainnya. Yang ketiga yaitu penyuplai energi. Selain manusia, hewan dan tumbuhan juga memerlukan air untuk sumber energi dan tumbuh. Yang keempat yaitu menjaga ekosistem lingkungan. Misalnya, air bersih dapat digunakan untuk memelihara biota air, irigasi pertanian, serta budidaya perikanan. Dan yang terakhir yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, memasak, dan aktivitas lainnya. Bagaimana cara menjaga kebersihan air? Yang pertama yang dapat dilakukan yaitu menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan dapat dilakukan dengan membersihkan sampah di sepanjang sungai, pantai, atau di sepanjang jalan. Yang kedua, yaitu mengurangi penggunaan air. Penggunaan air yang berlebihan dapat menyebabkan berkurangnya stok air dan kekeringan. Mengurangi penggunaan air dapat dimulai dengan hemat air untuk aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, yaitu mendaur ulang barang bekas. Barang bekas yang didaur ulang dapat mengurangi sampah yang akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Yang keempat, yaitu meminimalkan penggunaan bahan kimia. Bahan kimia yang dibuang di perairan dapat merusak ekosistem. Lalu, jika air tersebut digunakan manusia, dapat mengakibatkan keracunan. Yang kelima, yaitu membuang bahan kimia dengan benar. Bahan berbahaya seperti cat, oli motor, dan bahan kimia lainnya tidak boleh dibuang sembarangan seperti di sungai atau laut karena dapat mencemari lingkungan. Dan yang terakhir yaitu menanam pohon. Pepohonan atau tanaman hijau di sepanjang aliran air seperti sungai dapat berperan sebagai penyaring
dan mencegah polusi udara, tanah. Pengolahan air dapat dilakukan dengan menggunakan alat penjernih air melalui teknologi filtrasi. Alat penjernih air dapat menjernihkan air dari berbagai partikel seperti lumpur, pasir, debu, dan pencemar-pencemar lainnya. Oleh sebab itu, penanganan air keruh dapat dilakukan dengan membuat filter air sederhana, di mana alat dan bahan yang digunakan sangat murah dan mudah didapat, sehingga memudahkan masyarakat dalam pembuatannya. Cara membuat filter air sederhana. Alat yang dibutuhkan yaitu cutter, gunting, spidol, dan lem Alteco. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu botol air minum bekas 600 ml, air keruh sebagai media percobaan, batu kerikil yang berfungsi sebagai bahan penyaring dan membantu menambah kadar oksigen, arang kayu yang berfungsi untuk menyerap partikel halus, bau, dan warna, pasir halus yang berfungsi untuk menahan endapan dengan partikel yang lebih halus seperti lumpur, spons yang berfungsi sebagai lapisan penyaring awal dan akhir dan dapat menyaring partikel halus maupun kasar, dan kapas yang berfungsi untuk menyaring partikel yang lolos dari lapisan sebelumnya dan meratakan air yang mengalir. Selanjutnya, langkah-langkah pembuatan filter air sederhana. Pertama, potong botol bekas menjadi 2 bagian tidak sama besar, di mana bagian bawah lebih besar. Setelah itu, potong spons sesuai dengan ukuran bagian bawah botol sebanyak 2 buah. Lalu, lubangi botol bagian bawah sebagai jalan keluarnya air. Masukkan 1 buah spons ke dalam botol dan tambahkan kapas secukupnya, kira-kira 3 cm. Selanjutnya, masukkan arang kayu sebagai lapisan berikutnya, kira-kira 3 cm. Kemudian, masukkan pasir halus ke dalam botol sebanyak 3 hingga 5 cm. Setelah itu, masukkan batu kerikil dengan ukuran yang agak besar ke dalam botol hingga menutupi pasir halus. Lalu, tambahkan batu kerikil dengan ukuran yang lebih kecil secukupnya. Selanjutnya, masukkan kapas secukupnya. Lalu, masukkan 1 buah spons sebagai lapisan terakhir. Setelah itu, satukan kembali botol menggunakan lem Alteco. Setelah botol kembali utuh, lubangi tutup botol sesuai dengan ukuran keran air. Lalu, pasang alat filter air pada keran air. Dan alat filter air siap untuk digunakan. Sekarang saya akan menguji alat filter air ini. Apakah dapat menyaring kotoran yang terdapat pada air keruh? Dapat dilihat hasilnya bahwa warna air setelah disaring menggunakan alat ini lebih jernih dibandingkan dengan warna air sebelumnya. Nah,
Itulah tadi beberapa informasi penting seputar pentingnya penggunaan air bersih dan cara pembuatan filter air sederhana. Mari tingkatkan kesadaran dan membiasakan menggunakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari agar kita semua dapat terhindar dari penyakit. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.